tolong 3 orang yang ya itu biar hidup aja. Nanti kalau mati semua panas. 3 orang yang selama 1 minggu ini membaca Alkitab, kemudian dapat rema di hatinya. Ya, 1 aja. Yang kamu ada dorongan di hati, maju ini rema saya ayatnya, nggak usah ditulis semua. Maju sini, sharing sedikit 2-3 menit, ayatnya apa dibaca, remanya apa. Kamu dapat apa? Tuhan bicara apa secara pribadi kepadamu lewat ayat itu. Tolong dibuka catatan-catatannya, siapa yang digerakkan, maju aja nggak usah buang undi, kita kan perjanjian baru itu Roh Kudus berbicara. Semenjak Roh Kudus turun tidak ada lagi di situ, ya kan? Gitu. Yuk, siapa? Singkat aja. Ayatnya dari mana dibaca nanti saya akan tuliskan dan kemudian yang lain nanti kemudian sharing kan apa yang Tuhan bicara itu. Siapapun. Yang kamu ini ya aku harus membagikan. Bagikan. Yuk. Tangan diangkat. Yes, Kak Devi. Sini. Berdiri Kak Devi. Direkam kan Kak Devi? Apa kamu pakai itu? Nggak usah. Satu lagi? Nggak ada. Ya. Ayatnya tak tulisin sini. Apa? Dari mana? Ya. Oh sebentar. Di mana tentang sebenarnya ada beberapa teman-teman, tapi satu ini. Nah, satu aja. Tentang yang ditabur di tanah yang berbatu itu di mana Matius? Benih. Iya benih. Yang bagian apanya? Semua atau? Jangan terjemahan baru. Ayat berapa? Oh iya, itu. Ya, Matius 13. Ayat yang di tanah yang apa? 4 tanah itu. Pinggir jalan, batu-batu, semak duri, sama tanah yang subur. Jadi itu dari ayat 18 sampai 23. ya 18. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Ya. Waktu itu saya sedang Boleh enggak? Ayatnya ya. kita baca dulu sama-sama. Matius 13, 18 sampai 23. Laki-laki baca ayat 18, perempuan 19, terus kita bergantian. Laki-laki yang genap, perempuan yang ganjil. Ya, ya Matius 13 ya, ayat 18 sampai 23, laki-laki ayat 18, perempuan ayat 19, terus kita bergantian sampai 23. Oke, 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Itu waktu saya lagi ngomong dengan 2 orang teman perempuan, lalu bicara kuat di hatiku tentang 4 jenis tanah ini. Mengapa waktu kepahitan masuk, sakit hati masuk, waktu semua yang daging masuk, kenapa lebih cepat tumbuh di hatimu daripada kebenaran? Karena sebenarnya semua yang berasal dari daging, itu akan connect. Jenis akan memanggil jenis. Waktu semua yang sakit hati, semua yang daging masuk ke hati. Karena sebenarnya hatimu isinya bukan kebenaran, dia akan memanggil jenis dengan jenis.
Jadi waktu itu ditabur di dalam hatimu, kamu langsung connect. Memang pada dasarnya aku ini memang pahit. Gitu. Aku kesal, aku marah. Karena di dalammu gak ada kebenaran yang terus mengkoreksi. Jadi waktu benih itu masuk, hatimu akan merespon, ini yang sejenis dengan aku. Gitu. Ini yang sejenis dengan aku. Tapi kenapa kebenaran? Waktu kamu sering tenggelam di dalam kebenaran Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kamu merenungkan, kamu makan lebih banyak. Waktu kebenaran datang, kamu akan merespon dengan cepat. Karena hatimu isinya sudah kebenaran. Makanya itu yang sejenis akan memanggil yang sejenis. Begitu. Nah itu yang aku renungkan. Waktu kebenaran itu masuk, menguasai hatimu, semua yang pahit, semua yang daging, semua yang berasal dari si jahat, tidak akan bisa mengkamiri hatimu. Karena apa? Karena sejujurnya dia tidak sejenis dengan itu. Dia akan menolak keluar. Gitu. Tapi waktu kebenaran itu yang masuk, waktu kebenaran kamu dengar, wah ini dia. Hatimu akan merespon haus dan lapar. Karena dia sejenis. Makanya dia akan menyaut. Itu kenapa, coba kamu lihat hatimu sekarang. Waktu kamu disakiti, apa yang paling bersaut-sautan di sini? Aku mengampuni Tuhan. Karena kalau waktu kamu disindir, waktu kamu dihianati, waktu kamu dikecewakan, waktu kamu dilukai, reaksinya seperti apa? Kalau yang di dalam hatimu sering ada kebenaran, pasti akan menolak untuk sakit hati. Tapi waktu di dalam hatimu hanya ada pahit dan sakit hati, dia akan menerima karena dia bilang ini sejenis dengan aku. Ini benih yang sejenis dengan aku. Gitu. Jadi tergantung teman-teman, bagaimana teman-teman merespon itu. Gitu. Ya, oke, thank you. Siapa? Satu. Oke. Diambil saya tahu. Ayatnya apa? Ini bicara kuat di hati saya beberapa waktu ini, waktu saya saat teduh 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayat 8. Timotius 4 ayat 7b sampai 8 saya pakai NLT, New Translation. New Living Ya. Translation. Kita baca bahasa Indonesia. Ya. 1 Timotius 4, 4. 7b. Nanti kamu baca bahasa Inggrisnya. Yes. Kita baca bahasa Indonesia. 1 Timotius 4 7b. Latihlah dirimu itu ya. Yes. Dari 7b. Soleh. 1 Timotius 4 7b sampai 8. Ya. Yuk, baca bersama ya, mulai dari latihlah dirimu. 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Tiap badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yes. Instead, train yourself to be godly. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Roh Kudus jelasin sangat luar biasa, yaitu tentang manusia roh. Manusia roh. Dan ini yang saya dapat dari kemarin khotbahnya Papi. Ya. Kemarin kan Papi seperti ini ya. Ini roh, bulat, ini jiwa, betul ya? Terus ini ada apa? Tubuh. Tadi ayat yang kita baca bilangnya seperti ini. Kamu tuh, kita kalau sebagai manusia seringkali lebih fokusnya di tubuh. Oleh karena itu kita lakukan berbagai macam bentuk tubuh jadi six packs, ya kan? Kalau kalian yang suka musik, suka vokal, kalian ikut les vokal sampai suaramu jadi sangat-sangat merdu, sampai malaikat aja minder dengar kau nyanyi, misalnya gitu ya. Kalau kau suka sekali di olahraga, kau pasti akan powerful di situ. Kau pasti akan jadi pemenang waktu kemarin lomba futsal. Mana semester 4, 6 ya. Yang mau PPL-nya berdua-duanya baik putri maupun putra. Juara 1 gitu ya. Sampai kaki pincang-pincang pun gak apa-apa. Demi ini tadi ya, tubuh. Semuanya itu di tubuh. Hanya demi, apa sih sayangku hadiahnya kalian dapat. Wow. Luar biasa memang. Mahkota ya. Iya betul ya. Tapi itu aku diberkati sekali.
Dengarkan baik-baik. Engkau dan aku bukan manusia jiwa dan bukan manusia daging. Waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa adalah manusia roh. Makanya Adam dan Hawa bisa berjalan-jalan di Taman Eden sambil bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Nggak kayak kita sekarang, mami ini suara Roh Kudus, suaraku apa suara setan ya mami? Bener? Wah aman sentosa, nggak ada yang membatasi Adam dan Hawa. Pagi, sore, malam, siang, bodoh amat. Pokoknya everyday cuma jalan-jalan. Saya bayangkan ya Taman Eden itu nggak tahu aku gedenya segede apa ya. Tapi Tuhan memberi mereka mandat. Beranak cucu penuhi bumi taklukan. Dan mereka menaklukkan semua binatang. Kok iya dia bisa kasih tahu kalau kaki 4 kecilnya segini, ngeong-ngeong dikasih nama kucing. Kaki 4 agak gede larinya lebih kenceng kalau di RW enak kasih nama anjing. Kaki 4 lebih gede lagi, kok nggak bisa hantam dia karena sekali dia mengam, kok yang lari bukan dia, kasih nama singa. Hikmatnya, dahsyatnya, dan dia bisa pindah tempat begitu cepat sekali. Nembus semuanya, kenapa? Karena belum jatuh dalam dosa, manusia roh. Tuhan ciptakan manusia awal, itu manusia roh yang dominan. Tubuh dan jiwa mengikuti roh. Dengar baik orang-orang muda. Tapi begitu yang dilakukan iblis adalah gimana caranya supaya aku matikan roh dan manusia-manusia ini berjalan di daging. Daging selalu bicara tentang jiwa dan tubuh. Dan akhirnya si nona manis Hawa dia kurang berjaga-jaga deket-deket ke pohon kehidupan itu. Dan bilanglah si setan dalam bentuk ular itu, makan buah ini aja. Nggak tahan dia, jatuhlah di situ. Maka ketika dia dengar, masih dengar nggak suara Tuhan? Suara kaki langkah Tuhan. Baca baik-baik Kejadian. Masih, rohnya masih dengar. Tapi maaf saya harus tulis ini. Rohnya. Karena begitu dengar langkah Tuhan, maka dia sembunyi di balik semak-semak. Karena dia tahu ini dan ini sudah jatuh. Kalau dulu sebelum jatuh, sebelum ada dosa, begitu manusia dengar jejak langkah kaki Tuhan di sore-sore yang asoy, mereka udah lari. I'm coming God. Sudah lari, sudah ngoceh-ngoceh. Tuhan aku hari ini kasih nama yang terbang-terbang namanya bangau loh. Putih, bersih bulunya, cantik sekali. Tuhan aku kasih nama si ini yang jalannya miring-miring kepiting loh Tuhan. Asik sekali ya hubungannya deket ya. Best friend soalnya. Allah dan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa itu best friend. Best friend ya. Tapi begitu dosa masuk, rohnya masih dengar, tapi takut. Karena dosa itu mengintimidasi. Tapi Paulus berkata syukur kepada Allah. Kejadian pasal 3 dilanjutin baca sampai selesai ya. Allah membunuh binatang dan membuat cawat atau baju dari bulu binatang dan dipakaikan. Dosa membuatmu keos, bahkan untuk pakai baju pun menutupi dosa kau nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Maka Tuhan perlu sampai sebegitunya memakaikan baju kekudusannya sekali lagi. Dan ini adalah satu profetik bahwa nantinya anaknya yang tunggal, Yesus,
yang diserahkan buat engkau dan aku. Bukan lagi binatang. Binatang ini hanya perlambang aja. So now, bagaimana dengan kita? Aku mau ingatkan, latihlah rohmu. Bahasanya Paulus tadi, bukan hanya fisik, tapi rohmu. Dan lihat, ini bahayanya. Tubuh ada berapa panca indera? 5. Betul? Panca indera. Mata, hidung, mulut, telinga, kulit, lidah. Betul ya, mengecap. Dengarkan baik-baik. Panca indera ini yang menjadi jendela bagi tubuhmu. Rohmu mau tetap sekarat atau hidup tergantung dari apa yang kau masukkan lewat matamu, apa yang kau masukkan lewat telingamu, apa yang kau masukkan ke mulutmu, apa yang kau sentuhkan lewat kulitmu. Makanya kalau awal-awal bilang, kalau kau mau hidup dalam manusia roh, maka tubuh ini dikasih yang secukupnya. Untuk level awal saya tidak akan bilang secukupnya, tapi dimatikan. Karena secukupnya buat kita beda-beda. Aku nonton TikTok secukupku 5 jam, Mami. Itu enggak cukup. Itu terlalu berlebihan. Nangkep? Makanya untuk awal, kalau Tuhan Yesus boleh sih berdoa Bapa kami, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Karena semua yang berbicara kepada tubuh dan jiwa, dia harus secukupnya. Begitu berlebihan, itu pasti akan mematikan rohmu. Apa yang kau masukkan lewat matamu, apa yang kau tonton lewat matamu, film porno kah? Kekerasan kah? Film-film pembunuhan, pembantaian, itu akan mempengaruhi rohmu. Apa yang kau masukkan lewat telingamu? Apa yang kau dengar? Kau dengar gosip? Kau dengar berita yang menakutkan? Kau dengar banyak berita tentang bencana alam, tentang krisis? Itu pasti mempengaruhi jiwamu. Kalau kau dengarkan firman, kau dengarkan khotbah, kau sedang mendidik jiwa dan otomatis kau sedang mendidik roh. Ingat, jalan masuk tubuh adalah mata, mulut, telinga. Sudah tahu kau, lemah sekali kau. Sudah tahu ada aturan belum boleh pacaran kau. Duduk berdua dempet-dempetan, bergesekan kulit sama kulit. Terangsang kau. Apa yang kau masukkan ke jiwa? Karena di jiwa ini orang punya pikiran. Orang punya perasaan. Orang punya kehendak. Begitu kau lihat film porno, begitu kau lihat pembenahan kekejian film kekerasan action yang sangat mengerikan, darah muncrat di mana-mana, kepala dipotong, mutilasi. Film horor, dengar. Dia mempengaruhi jiwamu. Apa? Pikiranmu. Kau berdoa pun yang muncul orang lagi telanjang dan berhubungan seks. Berarti ini sudah sampai ke roh percabulan. Ini masih daging. Dengarkan berita bencana menakutkan semuanya. Apa yang dimakan perasaanmu? Khawatir. Takut. Roh kekhawatiran masuk di jiwa. Roh ketakutan masuk di jiwa. Bisa nggak ya aku kuliah di STT sampai selesai, Mami?
Aku takut dengar berita ini susah sekarang cari kerja, orang tua aku begini dan sebagainya. Hei! Pak Adi Sutanto sudah bilang tidak akan ada yang dikeluarkan kalau nggak bisa bayar uang kuliah. Tapi jangan malas, ambil beasiswa kerja. Mau disuruh, bukan tidur-tidur pemalas. Apa yang keluar dari mulutmu? Sumpah serapah atau firman? Kalau yang keluar dari mulutmu sumpah serapah, percayalah kehendak dagingmu yang jadi nomor 1. Semua pertama kali masuk lewat tubuh dan itu lubangnya dari mata, mulut, telinga, kulit, panca indera tadi. Dari situ kau biarkan akan merusak jiwamu karena memang ini udah jatuh. Dan kalau ini pikiranmu sudah jorok, perasaanmu penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, maka kehendakmu pun gak mampu untuk mengampuni orang yang menyakitimu seperti kata Kak Devi. Dan pasti rohmu gak bisa bergerak apa-apa. Setiap hari kamu mood swing. Setelah dari kau semangat dengar firman. 1 jam kemudian karena kumpul sama teman-teman di satu asrama. 1 kamar lagi berantem. Maka kau mulai down lagi. Jatuh lagi. Karena rohmu sekarat. Bagaimana caranya Mami? Tadi baca. Yang dididik, yang dilatih bukan manusia tubuh dan jiwa. Tapi yang dididik dan dilatih manusia rohmu. Caranya gimana Mani? Aku gak akan pakai kata secukupnya. Ini doanya Yesus Bapa kami. Makanya Yesus saja berdoa minta makan secukupnya. Kenapa? Karena kalau makan berlebihan itu pun rakus. Tidak baik buat tubuhmu, betul? Tapi dengar baik-baik. Matikan. Makanya ada teman-teman. Bahkan aku sedang lakukan itu. Ya udah toh. Kalau kau tahu kau selama ini scrolling Instagram. Sampai 3 jam. Ya udah toh di-uninstall toh. Kalau kau tahu TikTok habisin waktumu. Sampai setengah hari. Ya udah toh di-uninstall toh. Ngerti? Itu kau harus berani. Karena apa yang kau lihat dengan matamu. Berita yang kau dengar kau masukkan ke telingamu. Itu akan mempengaruhi jiwamu. Dan membuat rohmu jadi semakin mati atau hidup. Banyak orang cuma bilang keselamatan. Diampuni dosamu, terima Yesus diampuni. Ya. Tapi aku mau kembali ke kesejatian. Destiny Tuhan buatku. Aku manusia roh, bukan manusia jiwa dan tubuh. Jadi aku didik rohku. Setiap hari harus 1 jam duduk bahasa roh. Dengarkan, pakai alarm, dengarkan musik instrumen, masukkan ke telingamu. Sampai kakimu kesemutan pun, enggak apa-apa. Kalau sampai enggak kuat baru pindah posisi duduk. Siapkan air minum hangat. Minum. Cuci mukamu, gosok gigi sebelum kau berdoa biar kau gak ngantuk. Bahasa roh kencang-kencang. Sejam. Setelah itu baca Alkitab. Sejam. Kunyah-kunyah lagi. Jangan cepet-cepet kunyah-kunyah lagi. Tanya Roh Kudus. Bangun lagi. Jam-jam tertentu. Naikkan syafaatmu. Waktu yang lain. Dengar khotbah, baca buku, belajar bahasa Inggris. Karena destinimu dan destiniku adalah bangsa-bangsa. Percayalah, ada banyak aplikasi bahasa Inggris, game bahasa Inggris. Kalau sampai kamu sudah main itu 5 jam, pasti bahasa Inggrismu luar biasa. Karena sampai sekarang nih aku masih berjuang. Ngerti gak kamu? Isi yang mengarahkan kepada panggilan Tuhan.
mau hidup manusia rohmu, matikan itu. Yang kau tahu, aduh, ketua aku harus lakukan itu. Iya, habisin Instagram, TikTok, Facebook, dah out. Sampai kapan Mami? Tanyalah Roh Kudus sampai kapan. Kau mau hidup gak manusia rohmu? Atau mau mati? Karena aku mau kembali ke sejatinya Tuhan menciptakan aku seperti Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh. Karena kalau tubuh ini yang dimasukkan adalah firman. Pujian penyembahan. Bahasa roh. Dengar khotbah. Maka otomatis jiwaku. Mau ada orang nyalain aku sekalipun. Jiwaku gak akan melo-melo. Masuk lagi Tuhan cuman laporan. Kayak Daud. Kok begini-begini. Tapi aku punya Allah yang hidup. Aku bertanggung jawab kepadamu. Aku tidak bertanggung jawab kepada mereka. Aku terbuka di hadapanmu. Kau yang menyelidiki hatiku Tuhan. Berani? Kalau yang kau masukkan semua kebenaran. Jiwamu akan kau didik. Kau gak akan mudah khawatir. Kau gak akan mudah sakit hati. Kau gak akan mudah takut. Pikiranmu akan dipenuhi dengan pikiran Kristus. Setiap hari Tuhan akan kasih wajah teman-temanmu untuk kau doakan. Itu salah satu tanda pikiran Kristus. Kehendakmu akan semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kau mau tahu dahsyatnya. Kalau manusia rohmu ini kuat. Maka kau akan hidup dalam keajaiban dan mukjizat. Kesembuhan itu nanti gampang sekali. Makanya bahasanya Pak Yob, melekat saja berdoa. Dan saya mau kejar ini. Saya mau roh saya hidup dan kuat. Supaya nanti enak kali aku gak capek. Anakku sakit gak rempong-rempong. Tumpang tangan dalam ini sembuh. Kerasuan setan yang dalam Yesus pergi. Udah mau konseling nangis-nangis. Kamu habis gini kan? Tobat. Aku mau itu. Aku mau mengejar itu. Karena aku selalu ingat janji Tuhan buatku. Aku akan mengandung satu kebangunan rohani. Dan satu kali nanti aku akan melahirkan. Dan di bawah penggembalaanku akan lahir orang-orang yang besar di muka bumi. Aku menunggu itu terjadi. Oleh karena itu, aku suka sekali ayat ini. Aku melatih, bukan tubuhku, tapi rohku. Dengan cara dagingku ini harus dimatikan. Belum bisa dikasih secukupnya. Begitu tubuhku kasih secukupnya. Memang aku enggak nonton film-film drama Korea, Taiwan, Filipina, Turki. Wah, itu enggak aku tonton semuanya. Tapi aku mulai nonton yang masak-masak. Nonton gitu aja ternyata bisa lama. Kan masak-masak berguna juga. Nanti aku bisa semakin canggih masaknya. Roh Kudus ngomong kenapa enggak kok ganti aja belajar bahasa Inggris. Pakai aplikasi itu. Karena aku on Tuhan, salah-salah terus. Ya justru kamu on, kamu belajar biar kamu pinter. Orang itu mintanya berhasil terus. Makanya kenapa kau main game? Kenapa kau nggak berani menghadapi kenyataan dan kau main game? Karena kalau kau main game, kau kalah, kau masih punya nyawa banyak. Masih bisa main lagi, main terus sampai kau menang. Tapi kalau di dalam kenyataan kau dipukul sekali sama setan, kau kalah. Padahal bodoh kau. Kebalik kau. Aku baru sadar itu, karena aku juga seperti itu. Kenapa Candy Crushku bisa sampai level 2.500 atau sekian. Dan itu udah aku uninstall. Karena setiap kali aku main itu aku menang. Kalaupun toh pun aku kalah itu, aku akan coba lagi sampai aku menang. Dan aku menang dan aku punya banyak bantuan. Tapi begitu aku menghadapi wajah anak-anakku, aduh gak semangat aku. Kenapa?
Karena aku merasa game itu tempat pelarian. Itu satu-satunya yang bisa memuaskan kemenanganku dan aku menang. Padahal itu tidak nyata. Dan itu sedang membuang waktuku. Itu sedang membuang energiku habis di situ. Kau ngerti kenapa aku cerewet? Gak usah main. Aku gak akan bilang kau suruh secukupnya main game. Karena kau belum bisa. Uninstall, hapus. Percayalah, bisa kok mami, aku bisa. Gak kuat. Udah kok kulihat dari sini nih, rohnya seberapa. Gak kuat. Langsung aja di-cut. Terus waktu mau main itu, buat berdoa, baca Alkitab, dengerin khotbah. Cari khotbah yang keras-keras, jangan yang lucu. Itu cara kasih makan rohmu. Kalau kau memang mau seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh, nanti enak kali kau mau jalan masak, nyari kayu bakar buat masak mie, ngomong terus sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau cari kayu bakar. Di mana ya Roh Kudus? Oh di sana. Ikuti. Asik kali. Udah kayak di Taman Eden kita di asrama nanti. Tiap hari kita ngomong sama Roh Kudus. Tiap hari kita jalan-jalan. Main futsal pun kau ngomong sama Roh Kudus. Tolong ya malaikat, buat kiperku, temenku di situ agak ngantuk dikit. Buat tendanganku masuk, cut. Aduh, lain kali nanti kau main futsal pun lain caramu. Ngerti? Karena kau manusia rohmu hidup. Karena kau memang manusia roh, bukan manusia daging. Sudah terlalu lama aja kau hidup dalam daging. Makanya aku gak percaya kalau kau manusia roh. Tapi aku mau percaya karena ada jejak-jejak itu di dalam hidup. Dan karena aku tahu Roh Kudusnya tinggal di dalamku. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Gak mungkin aku gak bisa mengalahkan dagingku. Karena ada Roh Kudus di dalamku. Kalau Roh Kudus saja bisa membangkitkan Yesus dari alam maut. Bangkit dan hidup. Hanya untuk mengalahkan dagingku. Itu terlalu kecil buat Roh Kudus. Hanya rohku perlu sepakat dengan Roh Kudus. Nangkep? Jiwamu dan tubuhmu perlu ditundukkan. Ini yang Tuhan dapat. Ini yang hari-hari ini sedang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Sampai ekstrimnya, gak kukubris anak-anakku yang telepon apa karena itu waktu aku berdoa. Kuurusi mereka, setan bekerja lewat semua hal-hal yang antah berantah kayak gitu. Gak mau aku. Aku berdoa, aku santet anak-anakku satu-satu supaya tidak dia sakit. Biar waktuku berdoa tidak terganggu. Dengarkan. Kalau kau hidup di dunia ini tidak dengan roh, mati kau. Karena dunia ini sedang mati dalam hawa nafsu kedagingannya. Kalau kau tidak baca Alkitab, mati kau. Kalau kau tidak berdoa dan menyembah, kering kau. Kalau kau tidak dengar firman, pasti kau akan dengar yang lain. Selamat nge-gym buat rohmu. Tolong yang dibentuk bukan cuma otot-otot badanmu, tapi otot rohmu. Latihannya pakai apa? Iman. PPL yang mau PPL, kau lagi butuh duit nggak? Panggil dong, itu akan memperkuat otot rohmu. Yang kepahitan, ampuni dong. Karena dengan cara mengampuni, kau sedang memperkuat otot rohmu. Dengar ya, orang yang masih simpan kepahitan dan kebencian, rohmu sedang sekarat. Kenapa orang bisa tinggal lama dengan trauma masa lalunya, padahal kejadian itu sudah 15 tahun yang lalu? Karena rohnya sekarat. Kalau rohnya kuat, dia akan keluar dari trauma masa lalunya. Karena kematian Yesus di atas kayu salib, it is finished. Trauma, pelecehan, abuse semuanya sudah dibereskan Tuhan. Tinggal kau didik jiwamu, didik rohmu. Kau mau? Aku tahu sulit sekali sharing ini di doa pagi.
Karena mereka nggak ngerti dan nggak mau ngerti. Tapi aku bisa sharing ini di Oikos. Karena yang mau ke Oikos kan nggak dipaksa Kak Uci tuh. Bahkan, kau ikut ya? Besok minggu ikut ya? Mance! Besok minggu kau ikut ya? Kok nggak digituin kan Mance? Enggak. Oh, ada yang diiming-imingin bakso sama Kak Uci habis ini ditraktir bakso? Ya. Aku suka karena kau datang sendiri. Jadi ketika ini disampaikan, aku tahu ada keinginan di dalam hidupmu untuk aku mau bangkit Mami. Tapi sulit. Tidak ada kata sulit lagi. Yesus sudah bangkit. Roh Kudus memberi kebangkitan. Kalau maut aja dikalahkan. Apalagi tubuh daging, nafsu, kecil. Asalkan rohmu melekat sama Roh Kudus. Baca Alkitab ya. Masih tulis rema atau Kak Uci adik-adikmu? Kak Oscar, adik-adikmu masih tulis rema? Tulis rema. Kak Oscar, Kak Uci masih kirim rema? Oh, haleluya. Ya, tolong yang belum mulai kirim rema ke Kak Uci yang cewek, yang cowok ke Kak Oscar. Itu caramu, kasih gede otot rohmu. Nanti setan pun takut, minder samamu, mau nyerang kau mikir. Yang nyerang kau ya yang selevel sama rohmu. Tapi tenang, Roh Kudus jauh di atas itu semua. Nangkep? Ya, dengar baik-baik ya. Kau manusia roh, kau bukan manusia daging. Oleh karena itu urusi semua yang di roh. Urusi semua yang di roh. Kalau kau mau membangkitkan orang mati, kau mau ngusir setan dan setan itu dilepaskan. Orang itu dilepaskan. Kau mau doakan orang sakit dan orang itu sembuh. Maka kau harus hidup manusia roh. Karena kau manusia roh. Kau mau punya karunia nubuatan marifat. Kau pengen tahu apa yang terjadi 5 tahun ke depan atau tahun ini. Yang terjadi untukmu. Bahkan bangsamu. Masuk sini. Kuatkan manusia rohmu. Karena kau memang manusia rohmu. Maka keajaiban dan mujizat. Bukan sesuatu yang supranatural. Itu natural. Buat manusia rohani itu. Doain orang sakit sembuh itu natural biasa. Karena sekarang aja kita udah terlalu lama terkungkung dengan manusia daging. Itu buat pikiranmu gak bisa jebol. Aku sedang tarik berkat. Sekian puluh juta, sekian juta lagi untuk ini, itu, ini. Gak apa-apa, baru datang sekian juta. Ya aku bersyukur toh. Nangkep gak? Latihanmu tuh kayak gitu loh, panggil berkat. Hujan kemarin waktu doling hari Jumat, Mami sudah bilang, aku berkatakan di dalam nanti sawan gelap hujan tidak boleh turun sebelum anak-anakku selesai doling masuk. Makanya waktu hujan turun aku chat, semua udah selesai doling. Dan jawab, sudah Mami. Latih ototmu, jangan dikit-dikit kepahitan, sakit hati. Mami ngomong gini dikit kalian sakit. Yes, tandanya rohmu ini. Ngerti? Nangkep? Bangun manusia rohmu. Karena kau dan aku adalah manusia rohani. Ya, itu Pak. Oke. Satu lagi. Ya 2 berarti boleh. Ya, ayatnya terus. Ayatnya di 1 Tesalonika 4 ayat 7. Buka 1 Tesalonika 4 ya. Nanti bisa baca di terjemahan baru, terjemahan sederhana Indonesia 3.4 versi mudah dibaca. 1 Tesalonika berapa? 4 ayat 7. 4 ayat 7. Sudah. 1 Tesalonika 4. Ya, oke. Baca bersama 2 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan percuma, melainkan apa yang lurus.
Rema saya ini dari tanggal 7, saya renungkan ayat ini selama seharian. Dan saya menyadari kalau dengan kekuatan sendiri saya tidak bisa untuk hidup kudus, bahkan untuk tinggalkan hawa nafsu dan kedagingan itu sangat sulit kalau dengan kekuatan sendiri. Kemudian waktu merenungkan ayat ini, saya diajari Roh Kudus lagi bahwa sebenarnya untuk hidup kudus, suci dan bebas dari hawa nafsu itu sangat bisa dilakukan ketika keinginan daging, tubuh dan juga jiwa ini harus diserahkan atau dimatikan. Kemudian roh manusia saya itu yang harus dilatih terus, karena ketika manusia rohani saya dilatih, maka manusia rohani saya itu yang akan mematikan perbuatan-perbuatan daging itu, hawa nafsu, pikiran kotor dan lain sebagainya. Terus saat merenungkan ayat ini saya juga diingatkan Roh Kudus bahwa hidup dipimpin oleh Roh dan hidup dalam Roh dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itulah yang mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kemudian terus itu saya kayak merenungkan bahwasanya hidup dalam Roh dan hidup dipimpin oleh Roh lah yang bisa membuat kita hidup kudus dan tidak bisa hidup dalam hawa nafsu. Sebab di luar Roh, hidup dalam Roh dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saya sendiri bahkan tidak bisa hidup kudus, bahkan untuk berpikir yang positif dan lain sebagainya itu sangat tidak bisa. Untuk itulah kayak saya diingatkan Roh Kudus lewat ayat ini, saya dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, hawa nafsu dan lain sebagainya, melainkan melakukan apa yang kudus. Nah, saya berpikir kok mau hidup kudus itu susah sekali, tapi Roh Kudus ingatkan hidup kudus itu bisa, sangat bisa. Kalau roh manusiamu aktif, maka roh manusiamu itu yang akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dan kalau roh manusia saya tidak aktif, bagaimana saya bisa tahu kalau Roh Kudus mau sampaikan saya, contohnya mau kasih teguran, bagian ini yang harus dimatikan. Jadi kalau roh manusia saya tidak aktif, maka Roh Kudus nggak akan bisa bicara, karena Roh Kudus nggak bicara ke tubuh dan juga ke jiwa saya, tapi Roh Kudus bicara ke roh saya. Itu saja. Ya, baik. Emma, silakan. Ayatnya apa? Ayatnya 1 Korintus 15 ayat 36. Satu Korintus. Ayat 36. Ya. 1 Korintus 15 ayat 36. Oke, baca bersama. 2, 3. Hai orang bodoh, apa yang kau tahu sendiri tidak aku. Oke, jadi waktu kemarin itu setelah kan kemarin kan futsal kan Kak. Jadi waktu kemarin futsal itu, nah kan badan rasanya sakit-sakit gitu. Nah sebelum futsal itu kalau kayak badan lagi kemarin nggak terlalu padat juga aktivitasnya itu kayak semangat sekali gitu untuk baca Alkitab, terus yang lain kayak bangun untuk ngisi yang rohani gitu. Tapi ketika kemarin capek sekali itu waktu pagi itu bangun itu kayak nego gitu sama Roh Kudus. Aduh sakit-sakit ini badanku, Roh Kudus tolong. Terus akhirnya tidur tapi setelah menjalani hari-hari itu kemarin hari apa ya? Kemarin hari apa? Hari Sabtu itu kok kayak beda gitu, kayak nggak tenang gitu. Kenapa ini kayak gitu? Terus setelah tadi pagi aku baca Alkitab lagi, aku paksa itu, tapi bukan pagi sih, aku paksanya jam berapa ya? Jam 8 pagi tadi baca. Nah dapat ayat ini kok kayak ditegur keras gitu. Hai orang bodoh, katanya kamu mau hidup, jadi kamu harus mati. Seperti khotbah papi yang aku denger itu. Yang kalau mau hidup harus matiin dulu. Jadi ketika aku minta sama Roh Kudus untuk ngelatih manusia rohku gitu, ternyata benar-benar harus dimatikan yang kedagingan-kedagingan itu. Itu. Ya, oke. Terima kasih. Tuhan akan berbicara atau memang berbicara sebenarnya kepada kita, dan berbicaranya itu Tuhan berbicara itu sebenarnya di
Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ayatnya baca dulu. Amsal ya. Betul. Amsal 20 ayat 27. Baca bersama, Amsal 20, saya tulis, Amsal 20 ayat 27. 23, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Oke, buka dulu 1 Korintus. Saya dapat terjemahan. Tunggu. Siap. Satu Korintus 2 ayat 11. Satu Korintus 2 ayat 11. Baca bersama 2-3. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, yang tahu apa yang di dalam diri kita itu sebenarnya roh kita. Gitu. Tapi kalau orang belum lahir baru, belum percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya belum hidup. Nah, saya seharusnya di sini tidak lagi berbicara kepada orang yang rohnya belum hidup. Tapi orang yang rohnya sudah hidup, karena dia sudah dilahirkan kembali. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Maksudnya yang lama itu apa? Yang lama itu hidup berdasarkan tubuh dan jiwa. Sekarang hidup berdasarkan roh. Gitu loh. Nah masalahnya, waktu dia hidup berdasarkan roh, mulai lahir baru, ya itu tidak selalu hidupnya dengan roh. Dia ganti-ganti. Dia ganti ke tubuh, ke jiwa, diikuti lagi. Kenapa kok dia ganti-ganti? Karena dia tidak percaya, dia lihat kenyataan. Gitu loh. Kenapa kok dia lihat kenyataan? Karena seperti Petrus. Petrus itu gimana? Di dalam perahu, ya kan? Angin berembus kencang sekali, dia lihat Tuhan Yesus datang. Takut kan? Hantu nih. Tapi dia bilang, enggak itu Tuhan. Dia bilang, ini aku kata Tuhan. Terus dia ngomong apa? Kalau itu engkau, suruh aku datang. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Datang. Terus dia jalan di atas air. Kenapa? Karena disuruh Tuhan. Sesederhana itu. Jadi apakah Petrus bisa berjalan di atas air? Tidak. Tidak penting itu. Apakah dia mikir, ini kalau aku jalan, apakah berat jenisku akan lebih kecil daripada berat jenis air? Sehingga aku bisa mengapung. Apakah nanti di situ Tuhan akan sediakan jembatan? Apakah Tuhan akan sediakan pelampung? Bukan. Karena dia mengikuti, menuruti perkataan Tuhan. Waktu dia menuruti perkataan Tuhan, dia bisa berjalan di atas air, di atas apapun. Gitu. Bukan karena dia bisa, karena dia menuruti perkataan Tuhan. Coba deh buka ayatnya supaya ngerti. Ini di mana ya? Cariin dulu. Petrus. Matius 14. Saya suka ini, jam saya ini. Kalau saya jalan terus kan saya pasang target nih. Jalan sekian ribu, berdiri sekian menit, ini semua gitu. Kalau ini benar, dia ngasih tanda nih. You are on the right track. Saya kemarin ngomong waktu jalan sama Kak Oci. Nih kalau ada jam yang bisa mendeteksi manusia roh kita.
Dan ngomong kita udah nyembah, udah makan firman, udah ini. Selama 7 hari sesuai target yang kita pasang. You are on the right track, saya mau beli jam yang kayak gitu. Ya dong, ini jalan untuk latihan fisik aja. Ya kan? Ini bukan pakai jam gaya-gayaan. Karena saya melatih, sudah hampir 1 tahun ini. Setiap hari berjalan sekarang menaikkan target nih, belum saya ganti settingannya. Ya kan? Dia ngomongin, you are on the right track. Kamu di jalur yang benar. Sudah kamu lakukan itu konsisten, rutin setiap hari. Untuk yang latihan badan yang terbatas gunanya. Gitu. Untuk yang snack, yang dimakan setelah itu jadi keringat. Nggak sempeng mungkin jadi kotoran, dibuang ke belakang ya kan. Snack, nyampe ke tenggorokan aja. Belum nyampe ke lambung. Ya kan? Itu aja mau sampai pincang-pincang lah. Sampai kayak tadi Bema bilang, waduh badun, sakit semua baca firman. Itu aja mau. Ayat 20, saya baca. Ayat 26. Ketika, ini ayat 25 dulu biar bagus. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Dan Yesus datang ya jam 3 malam. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Mau bayangin, lihat Tuhan Yesus ketakutan. Segera Yesus berkata, tenang. Karena mereka selama ini lihatnya Yesus natural, manusia. Belum lihat dia bergerak dengan Roh Kudus. Jangan, ini aku nih loh, bisa jalan ini aku. Jangan takut. 28, Petrus ya kan. Berseru dan menjawab, apabila itu engkau, suruh aku datang, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Udah jalan belum Petrus? Sudah. Kenapa? Karena disuruh Tuhan Yesus. Itu loh. Jadi ini harapan untuk tidak harus belajar berenang. Kemarin saya ngomong beberapa kan, belum pada bisa berenang kan gitu. Tapi kamu harus dapat rema. Ini pengalaman, benar. Orang-orang muda di Korea mau perjalanan penginjilan, nyebrang sungai arusnya deras. Anak muda semangat, ya kan, yakin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Kalau laut merah aja bisa dibelah, apalagi cuma sungai di desa ini. Nyebrang mereka. Wow. Dan munculnya di surat kabar. 3 orang gadis muda tenggelam. Apakah Tuhan salah? Tidak. Karena dia tidak dan belum mendengar Tuhan berbicara. Dia mengimani logos. Bukan. Rema itu Tuhan berbicara. Tuhan ini sungai bagaimana? Apakah dia berbicara? Muter. Tunggu. Atau kalau dia bilang lewat. Lewat. Tapi kalau belum, jangan mengimani logos. Tunggu rema. Nah, kalau kamu tidak terbiasa menantikan Tuhan, bersaat teduh, menantikan firman, waktu dia bicara, jalan. Kamu jalan enggak? Enggak. Aja setan ini. Pasti mau membunuh aku nih. Dalam nama Yesus pergi. Loh. Dari mana kamu tahu bahwa itu Tuhan? Dari mana kamu berani mengikuti? Karena kamu kenal. Nah, kenalnya kapan? Apa tiba-tiba langsung nyeberangi sungai? Tidak. Waktu setiap hari itu loh. Cuman disuruh ke kakak kamarmu untuk kamu memberikan sesuatu. Nanti kamu takut, nanti malu. Dia ngomong gitu aja belum berani. Apalagi berjalan di atas air. Gitu. Ya. Tapi itu dasarnya karena Tuhan berbicara. Gitu loh. Semua dasarnya adalah Tuhan berbicara. Kalau dia berbicara, lakukan. Nah Pak Adi ngajarin gitu. Sebenarnya. Beliau ngomong ini. Punya uang. Tuhan tidak suruh, jangan beli. Tidak punya uang, Tuhan bicara, beli. Dasarnya bukan uang, dasarnya Tuhan berbicara. Kunci ini. Selesai doa pengurapan KPLT yang lalu di meja makan. Ngomong ini. Kalau berdoa itu sampai dapat firman. Karena Tuhan itu namanya firman. Yohanes 1 kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sekarang firman sudah jadi daging. Dia bicara tentang Tuhan Yesus. Namanya adalah
firman. Jadi kalau kamu berdoa, menunggu Tuhan sampai dia berbicara dapat firman. Entah itu rema, sesuatu yang pernah kamu baca diingatkan. Entah kamu dapat satu peneguhan di hati. Entah kamu dapat penglihatan, dapat mimpi. Pokoknya kamu tunggu sampai dapat. Dan begitu dapat, kamu kerjakan berdasarkan apa yang didapat itu. Nah banyak orang belum dapat, sudah pergi. Tuhan tidak berbicara. Loh, dia berbicara, dia menunggu orang yang sungguh hati menantikan dia. Kenapa? Karena dia mengukur. Kalau dia cepat-cepat berbicara, hatimu belum siap, nanti dia bicara, kamu tidak lakukan, itu dosa yang lebih besar. Dituntut loh. Kemarin tuh Pak Adi ngomong gitu di meja makan juga. Kenapa kok Tuhan gak bicara sama kita gitu-gitu? Nah itu kalau dia bicara, kamu tidak ikuti, itu namanya pemberontakan. Gitu loh. Jadi benar gak kita pengen dia berbicara? Belajar mengikuti dari yang sehari-hari, dari yang sederhana. Nantikan. Makanya dia nunggu kualitas orang yang dia mau berbicara ini kalau aku bicara sungguh-sungguh dilakukan apa enggak. Gitu. Itu loh. Ya dong. Orang yang diberi banyak dituntut banyak. Orang yang mengerti banyak dia dituntut lebih banyak lagi. Dan seperti itu. Apakah harus kamu berkata kalau gitu aku gak usah ngerti aja. Ya, itu tanah yang di pinggir jalan, yang tidak punya akar dengan itu semua, bukan. Harus mau, gitu loh. Mau. Nah, kenapa kok Tuhan belum berbicara jelas? Kenapa kok Tuhan berbicaranya masih samar-samar? Karena nanti kalau dia bicara lebih jelas, dan kita tidak mau ngikutin, nggak mau nurut, itu lebih keras nanti. Itu harganya yang harus dibayar. Jadi, saya mengalami dalam hidup saya, kenapa kok Tuhan berbicara jelas sekali waktu ada di STT Sanggakala. Ya kan saya? Jelas sekali. Bicara tentang waktu, tentang angka, tentang tempat, tentang apa yang terjadi. Jelas. Gitu. Jelas sekali. Kenapa? Karena diukur sama Tuhan, ini kalau diomongi, mulai mau ini. Mulai mau. Gitu loh. Ya kan? Itu. Jadi dia akan ngomong semakin jelas. Jadi kalau kita belum dengar Tuhan bicara jelas, jangan Tuhan yang disalahin. Kita yang dicek dulu, ya kan? Tanahmu sudah baik belum? Gitu loh. Masih ada kekhawatiran enggak? Masih ada tipu daya kekayaan enggak? Gitu loh. Waktu dengar itu sampai di mana? Yang di tepi jalan itu di sini. Dengarnya pakai kuping. Kalau saya ngomong semua dengar pasti, ya kan? Kalau nanti setelah ini lupa, berarti dengarnya baru di telinga. Kalau kamu, kayak Mami bilang tadi, dengar, ngerti, wah sukacita. Ini yang tanah kedua ini, ya kan? Yang berbatu itu menerima dengan sukacita. Apalagi yang lucu-lucu. Saya pernah selesai janjian sama orang, dia selesai kebaktian. Kami janjian di warung nasi kucing gitu. Tanya, gimana? Wah luar biasa, firman Tuhan hari ini luar biasa. Itu selesai kebaktian ngomong gitu. Orangnya ngomong sendiri, gak saya tanya. Oh gitu, coba dong cerita satu. Apa ya tadi? Luar biasa loh, padahal wah luar biasa firman hari ini. Wah saya diberkati banget. Dan saya tanya, coba cerita satu aja. Nah itu, jelas itu tanah yang berbatu-batu. Terima dengan sukacita tapi tidak punya akar. Sementara aja. Waktu kesukaran penganiayaan, dia segera tersandung. Ini kata terjemahan literal Indonesia. Terus, yang ditaburkan di semak duri mendengar firman, kekhawatiran zaman, tipu daya kekayaan, mengimpit firman, dan menjadi tidak berbuah. Nah ini sudah masuk ke roh sebenarnya yang berikutnya, yang di tengah semak duri. Cuman di jiwanya ini masih terlalu banyak semak belukar, duri-duri, masih terlalu banyak. Gitu loh. Jadi udah mulai tumbuh. Tapi dihimpit di sini, mati, tidak bisa berbuah. Gitu. Ini belum beres, belum diberesin jiwanya. Kalau yang pertama jelas, persoalannya adalah perumpamaan itu. Ya kan? Matius 13, ayat yang ke-3. Matius 13, ayat yang ke-3. Saya baca ya.
Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, penabur itu keluar untuk menabur. Penabur keluar untuk menabur. Nanti di bagian penjelasan yang dibaca Kak Debbie tadi, kita akan tahu apa yang dia taburkan? Firman. Tapi dia keluar untuk menabur. Dia tidak keluar untuk menyiangi. Dia tidak keluar untuk memotong, mencabut rumputnya, mencabut semak durinya. Dia tidak keluar untuk menggali batunya, menyingkirkan batunya. Enggak, dia keluar untuk menabur. Berarti tanggung jawab siapa membereskan tanahnya? Kita. Gitu loh. Penabur akan terus menabur. Tuhan, kok nggak ada yang tumbuh di hidupku? Aku udah nabur loh, nak. Yang dicek, apakah kita ini pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri, atau tanah yang baik. Kok nggak tumbuh terus Tuhan? Kok orang lain tumbuh? Cek tanahnya. Gitu loh. Jiwa masih ada nggak ini? Bagiannya gimana dia sampai ke roh? Gimana dia sampai jadi tanah yang baik? Berarti kan udah dikasih tahu. Dengernya jangan cuma pakai kuping. Dengernya batu-batu itu berarti yang menghalangi, yang menyingkirkan cuman sukacita tapi tidak bisa berakar. Berarti masih banyak isinya di jiwa ini. Gitu. Yang di sini mulai masuk, tapi ini juga masih kuat. Jadi dia menghimpit, sudah tumbuh tapi tidak bisa berbuah. Buat apa kalau tidak berbuah? Ya kan? Tapi yang di sini berbuah. Yang berbuah aja levelnya macam-macam. Ya kan? Ada yang 100, 60, 30 kali lipat. Gitu. Kenapa? Karena yang ditabur akan hidup kalau sudah mati. Harus ditabur, benih itu harus diam di situ sampai mati. Nanti baru dia tumbuh. Gitu. Ya, harus ditabur sampai di mana? Sampai di roh. Yang harus dengar firman itu roh kita, gitu loh. Nah kalau firmannya nggak dari roh, nah itu bukan urusanmu, urusan yang khotbah dengan Tuhan. Ya kan? Bagianmu tanya Tuhan, hidupkan firmanmu dengan rohmu. Ya, karena kenyataannya ada orang yang memberitakan firman tidak dengan roh, dengan jiwa, pengetahuan. Ya dong. Sebagian besar kan belajar teologi, saya juga sekolah teologi dan saya ngerti. Ya, bedanya sekarang itu orang ngomong isi Alkitab dengan roh atau dengan pikiran. Kamu bisa ngerasa nggak? Saya bisa memberikan informasi bahwa Paulus ini melakukan perjalanan misi, dia menulis surat Korintus, ini dalam keadaan ketika dia seperti apa, kira-kira usia berapa, namanya itu eksegese lah, historical, grammatical gitu. Ya, baik, ngerti itu semua, ya kan? Tata bahasanya begini. Sebenarnya ini sudah dilakukan satu kali jadi tidak diulang lagi, kita belajar itu. Yes. Tapi pengetahuan itu tidak membawa kehidupan. Pengetahuan itu tidak bisa sampai ke roh. Waktu yang disampaikan pengetahuan, nyampainya cuma di jiwa. Gitu. Nah, tapi yang ditabur Tuhan itu sebenarnya firman. Dan firman itu harusnya untuk roh. Kalau pengetahuan di jiwa, nggak apa-apa sih. Kamu bisa tahu sangat banyak, tapi itu juga tidak akan menolong kamu menghadapi masalah, pergumulan, apapun dengan seperti itu. Coba ayat ini dibuka dulu. Keras sih. Sebentar. Matius 15 ayat 13. Matius 15 ayat 13. Baca bersama 2, 3. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi yang ditanam apa?
Kalau itu bukan firman, cuman pengetahuan di sini. Ada banyak yang kamu tahu tentang Yesus. Kenapa saya bisa ngomong gitu ya? Saya pernah begitu. Tahu banyak. Kamu pernah belajar nggak? Namanya historical Jesus, Christ of faith, Jesus of history. Oh, Yesus itu semua orang mau ketika dia itu seorang guru revolusioner, seorang laki-laki muda dari Palestina yang coba untuk membebaskan bangsanya. Oh, dia itu guru moral yang luar biasa. Mereka mau terima itu. Tapi tidak Yesus yang disalibkan. Tidak Kristus yang dibangkitkan. Itu enggak mau. Ya, dia sama dengan guru manusia lain yang menginspirasi. Sampai di situ aja. Kenapa? Karena orang Yahudi meminta tanda, orang Yunani meminta hikmat. Sedangkan salib itu kebodohan buat yang akan binasa. Tapi kekuatan dan nikmat buat kita yang diselamatkan. Jadi gimana? Kalau kita tidak dari roh, kamu mau diomongin apapun tentang Tuhan Yesus, tentang ini semua, tidak akan masuk. Doesn't make sense. Jadi jangan coba menjelaskan dengan akal budimu semua kebenaran firman ini, karena dia nggak akan masuk untuk orang yang belum lahir baru. Untuk orang yang tidak hidup dari roh, dia nggak akan masuk. Kamu mau pakai cara yang sekarang disebut relevan. Dia masuknya kemana? Jiwa. Pikiran. Oh, masuk akal nih omongannya dia. Masuk akal. Ya sebatas itu. Tapi dia tidak akan numbuhkan apa-apa. Gitu loh. Dia tidak akan tumbuh di roh. Gitu. Cuman di pikiran. Gitu loh. Cuman di jiwa. Gitu. Masalahnya nanti kalau dia tidak ditanam oleh Bapa, ya kan? Dia akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Gitu. Karena tidak dihitung. Gitu. Kamu nanam banyak, punya pengetahuan banyak. Saya punya tahu apa artinya punya pengetahuan banyak, ya kan? Kalau kamu baca buku banyak aja, gitu ya. Punya buku banyak udah lumayan, sekarang orang aja nggak beli buku, ya kan? Gitu. Baca buku banyak, baca pengetahuan banyak dengan itu. Kamu punya banyak tuh di jiwa, tapi itu nggak dihitung. Gitu. Karena semua yang dibangun di jiwa, kayu, rumput kering, jerami, nanti diuji dengan api. Kalau sekarang di hadapan manusia dia gagah, gitu. Tapi di hadapan Tuhan, api hilang semua, habis. Gitu loh. Bukan tentang jumlahnya, bukan tentang besarnya, bukan tentang apapun itu. Tapi tentang apakah sumbernya Tuhan atau tidak. Itu loh. Sumbernya itu roh apa bukan. Itu loh. Sumbernya roh bukan. Gitu. Kalau sumbernya bukan roh, sekalipun itu luar biasa, tidak dihitung. Itu aja. Coba belajar renungkan. Belajar untuk hidup Tuhan, ya kan? Satu kali kesejatian itu akan dinyatakan. Ya. Itu yang disebut murni. Murni itu beda dengan kudus. Murni itu apa? Tidak bercampur. Unmixture. Yang murni itu apa? Semua dari roh. Masih kecampur jiwa, ini masih kecampur. Tidak murni. Itu beda. Ya. Kan kita sering dengar, nanti kotoran terakhir dikeluarkan dari emas adalah perak. Gitu. Kalau yang dikeluarkan adalah semua yang Mami bilang tadi, pikiran cabul, najis, persinahan, amarah, iri hati, kemalasan, semuanya kita pikir memang dia layak dibuang. Ya dong. Kalau kamu masih bergumul dengan itu, terus Tuhan, bersihkan Tuhan, singkirkan Tuhan, cabut dalam nama Tuhan, terus. Ya kan? Nanti kotoran terakhir itu apa? Karunia, talenta, kekhususan, pengurapan yang Tuhan kasih di hidupmu. Dan waktu dia bilang, itu juga tidak murni. Nak. Kamu rela gak? Ya dong. Ternyata kemarin saya baca satu buku yang sudah saya garis-garisi semua waktu saya di Birmingham. Dan ternyata di situ ada kesaksian satu orang. Yang dari muda punya cita-cita mau jadi PhD, doktor. Cita-citanya cuma satu. Supaya di depan namanya orang panggil dia doktor. Iya. Soalnya panggil papi-papi. Dia di Birmingham dipanggil Dr. Kristanto. Please. Cita-citanya itu. Terus dia jadi hamba Tuhan.
melayani, menggembalakan, sudah kuliah master, sudah kuliah doktor, terus. Tapi dia merasa satu hal di hatinya, Tuhan, ini kok ada yang ganjel, kenapa kok aku belum bisa kenal Engkau, aku coba mendekat sulit terus, kenapa Tuhan, masalahnya di mana, terus gitu. Kalau dia udah tahu lagu sekarang, Tuhan jawabnya gini, masih ada tempat tersisa bagi dunia. Apa? Mazmur itu, selain Kau, tiada yang lain, ada padaku surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang kuingini di bumi bohong. Yang kuingini di bumi bohong. Dia ngomong, Tuhan tidak ada yang lain. Aku mau menyenangkan hatimu, aku melayani Engkau, aku beri semua. Kalau aku dokter Tuhan, orang akan dengar. Nah itu, baru Tuhan ngomong. Kapan ngomongnya? 2 hari sebelum dia ujian disertasi untuk dokternya. Kamu mau aku sepenuhnya. Waktu itu saya bilang, wah ini kalau Tuhan minta begini, ya sudah. Ternyata tak garisin semua. Oh ini pernah nih, tapi aku udah lupa. Ini pernah nih, Tuhan, apa kau mau begini juga? Enggak apa-apa, tapi kau ngomong ya Tuhan sama yang ngasih beasiswa ini ya kan gitu. Karena bukan aku bayar sendiri gitu. Sampai di perkumpulan itu loh, tahun ketiga kayaknya. Ini Tuhan ngomong hari Sabtu, dia ujian hari Senin. Apa sih salahnya ujian? Jangan nanti ada yang gitu ya, kalau kau dapat Tuhan, besok ujian skripsi bilang. Ternyata Tuhan bilang tidak perlu STH. Oh iya, kalau Tuhan bicara, that's okay. Saya akan terima kamu pelayanan di Oikos tidak perlu STH, ya kan gitu. Tapi kalau itu karena kemalasanmu dan ketakutan di jiwamu, ya tengking sama-sama, ya kan gitu. Ini udah mau gitu. Gimana? Tuhan, tapi bukankah ini akan lebih bermanfaat untuk kerajaan-Mu Tuhan? Orang akan tahu bahwa ada, kau mau aku enggak? Itu Tuhan. Hari Sabtu dia bikin surat kepada pengujinya. Bilang, minta maaf saya tidak jadi mengikuti ujian dan mengundurkan diri. Itu proses bukan 1 tahun, 2 tahun. Belajarnya ya kan, 4-5 tahun. Dan setelah itu, Sabtu kan itu kan, Senin kan dia mau ujian. Hari Minggu. Yang sebelumnya dia nyiapin semua khotbah bagus hari Minggu itu, dia akhirnya di depan jemaat bilang, jemaat, saya ini selama ini coba lakukan apapun, kepengen untuk kenal Tuhan, ngalami Tuhan, dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Saya coba yang terbaik, saya pakai pengetahuan, saya pakai itu semua, gitu ya. Tapi sekarang Tuhan bilang begini, dia minta itu dan aku nggak punya yang lain. Dan ini aku tidak berani lagi mempersiapkan seperti yang dulu. Yang ada hanya hidupku ini loh, yang sudah diserahkan. Karena di bumi tidak ada lagi yang kuingini selain dia. Kalau dia minta gelarku aku kasih, kalau dia minta apapun kasih. Nangis semua di lawat Tuhan. Yang dia tunggu belasan tahun itu. Sampai tidak ada tempat tersisa bagi dunia. Selain Kau, tiada yang lain. Ngomong begitu, itu murni. Itu mulai nanti hidup itu karena sudah mati. Yang mati apanya? Yang di sini ini loh. Ini sudah mati bersama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi dia masih mau coba menunjukkan kepada kamu, mana buktinya, mana buktinya, mana buktinya. Bagianmu adalah dengan iman. Iman seperti Petrus itu loh. Kembali lagi ke tadi. Berapa? Matius berapa? Petrus? Matius 14 ayat 20 berapa? Ya, 29. Sekarang saya baca ya, 29 lagi. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan jalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, nah ini masalahnya. Tetapinya kebalik, kan saya sering ngomong. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Harusnya begini, angin berembus, ketakutan datang. Tetapi dia mendengar Tuhan berbicara, datanglah. Nah itu kebalik.
Kamu sudah dengar Tuhan, tapi ada tetapi. Tetapi itu membatalkan. Itu loh yang Pak Adi sering bilang, kebenaran membungkus kenyataan. Jangan kebenaran dibungkus dengan kenyataan. Ini kebenaran, datanglah kata Tuhan. Sudah mulai datang. Sudah manifestasi loh, sudah ngalami loh. Tapi kenyataan datang. Dirasanya tiupan angin. Tahu? Aduh, saya punya catatan ini di mana ya? Karena ini nggak disiap. Sebentar ya. Ini bukan dirasanya, dilihatnya tiupan angin. Makanya orang benar hidup karena iman, bukan karena melihat. Hah? Bahasa Inggrisnya gitu kan? No, makanya bahasa Indonesia dibikin dia merasa karena itu tiupan angin. Tapi bahasa terjemahan harap literalnya, bahasa Indonesia itu dia melihat tiupan angin. Gitu loh. Begitu kamu geser dari iman kepada melihat, goyah itu semua, tenggelam. Gitu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman yang di mana? Firman yang sampai di roh. Kalau firmannya cuma sampai di jiwa, tidak akan menimbulkan iman, menimbulkan pengetahuan, menimbulkan informasi. Gitu loh. Kenapa kok ya, sepanjang tahun ini kita akan bicara tentang roh yang memberi hidup. Karena kalau enggak dari roh percuma. Gitu loh. Gitu. Loh, kalau tidak dari roh saya sudah cukup. Karena udah kuliah teologi sampai S3. Pengetahuan, tahu. Penelitian, bisa. Cari data, bisa. Cari itu. Kenapa? Karena roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, iman timbulnya dari pendengaran akan rema. Nah, rema itu di roh. Gitu loh. Kalau logos masih bisa di jiwa. Logos kan kamu baca, ya kan? Baca pakai mata, telinga dengar, mikir-mikir, renungkan, gitu ya. Itu. Udah. Tapi rema itu diembusi roh. Dan yang diembusi roh, yang bisa menangkap adalah roh. Nah, masalahnya ketika rohmu tidak dilatih, rohmu tidak terlatih, rohmu tidak fit, rohmu nggak sehat, rohmu nggak kuat. Mami bilang, rohmu sekarat. Diomongin, dia tidak merespon. You know. Saya percaya kalau saya bawa di sini, bau bagian dari daging babi yang lemak, yang perut, yang sudah dibakar, barusan di luar sana, wanginya seluruh ruangan ini. Ya kan? Udah bisa kamu rasa itu, udah bisa kamu, aduh ngiler kepengen ini. Ya kan? Kalau kamu sehat badanmu. Kamu lagi demam, flu, mulutnya pahit, hidungnya tersumbat. Mau dikasih apapun lah makanan itu nggak akan menarik. Sama dengan rohmu. Rohmu sekarat, rohmu flu. Enggak lah nanti ada, sesat rohnya flu. Bercanda sama orang ini. Rohmu sekarat, rohmu nggak fit, rohmu nggak sehat, rohmu ya kan. Ini kenapa kok Bima tadi mau ikut pertandingan olahraga yang seperti itu? Karena badannya fit. Sehat. Coba hadiahnya itu ya, 75 juta. Tapi dia lagi menggigil, lagi ini semua. Waduh ini aku mau tapi nggak bisa. Nah kayak gitu. Bukankah hadiahnya dari roh ini jauh lebih besar? Ya dong. Tapi kenapa kok nggak mau merespon? Ya karena sekarat, nggak fit. Gitu loh. Nah supaya bisa merespon, supaya ketika ditabur kapanpun dia nggak ngomong loh, aku nabur guys, itu nggak ada. Dia keluar untuk menabur. Waktu ditabur kamu nggak siap, jatuh di sini semua, nggak jadi apa-apa. Gitu. Bagaimana supaya siap untuk terima taburan? Dilatih, terus latih. Latihnya apa? Beribadah. Itu godly life. Itu juga ngomong tentang punya pengagungan kepada Tuhan, punya rasa hormat, punya ya mengungkapkan kekaguman apa? Worship kan, praise kan. Itu menolong. Latih rohmu untuk terhubung dengan Tuhan. Latih rohmu untuk nyembah Tuhan, latih rohmu untuk mengagumi Tuhan. Terus dia hidup, dia kuat, dia fit. Gitu. Karena kata yang dipakai untuk latih itu gimnaso. Itu apa? Latihan atlet, nge-gym. Saya nanti kalau boleh ya, itu keren banget. Kapan sih saya ketemu
seorang muda, tentara, pernah ikut tes masuk jadi Kopassus tapi nggak keterima. Dia bilang latihan jadi Kopassus itu sekian kali lebih berat daripada tentara biasa. Padahal dia termasuk yang terpilih di antara itu. Itu aja belum lulus. Ranselnya berapa kilo katanya? Kalau tentara standar itu 30 kilo ya. Dia kayak 45 atau berapa. Baru ranselnya, belum helmnya, belum senapannya, belum itu semua. Latih tubuh terus sampai kayak gitu. Dia bilang jalan. Sampai kakinya lecet, sampai kulit telapak kakinya mengelupas semua. Terus gimana? Lengket sama sepatunya. Ditahan aja, percuma kita mengeluh juga tambah dipukul sama pelatihnya. Bayangin. Melatih tubuhnya. Gitu loh. Sampai kayak gitu. Nah ternyata orang ini ngerti. Bapaknya pendeta. Saya tanya kamu berbahasa Arab? Iya. Oke. Kamu punya kesulitan nggak bangun jam 3 pagi? Tidak Pak. Oh. Bangun ya. Doa jam 3. Berdiri untuk komandanmu, berdiri untuk batalionmu, berdiri untuk. Ya. Tidak punya kesulitan dia. Kenapa? Karena kalau latihan baris, latihan perang itu, kadang tidurnya 10 menit, 15 menit. Kadang tidurnya sambil baris katanya. Sambil lari, sambil berenang, itu tidur. Karena sudah saking tubuh ini capek kan. Jadi dia bilang, nanti kalau ada ya orang ini lintasannya begini, nah nanti di sini ada yang ke sana, itu tidur tuh. Katanya gitu. Gitu. Jadi lagi belok, dia lurus, dia tidur. Bayangin, tidurnya waktu itu, dia bilang gitu. Nah, dia pernah latihan dengan pasukan khusus yang Angkatan Laut, pernah ikut masuk tes Kopassus. Tidurnya waktu lari. Bayangin. Makanya saya tanya, sudah enggak punya masalah dia dengan tubuhnya? Kamu bangun jam 3 ada masalah? Tidak ada Pak. Oke, bangun ya. Doa. Ya. Sekarang tinggal rohnya dikuatin. Nah berarti kalau cuma menang dengan ini, ya kalah kita sama tentara. Untuk apa mereka begitu? Untuk pangkat lah, untuk medali, untuk pin. Ya, kita untuk yang kekal ini loh. Ada mahkotanya, ada upahnya. Masa nggak mau ngelatih roh untuk sesuatu yang kekal? Ini hanya untuk masuk di situ. Bayangin. Wah, saya dengar itu kayak, wah ini tentara nih kayak gini. Ternyata ya, gitu. Nggak ada. Saya nggak tidur. Tidurnya ya sambil berenang, tidur juga pernah Pak. Gitu. Memang banyak yang begitu. Karena kita istirahatnya cuma 10 menit. Makan, udah langsung lagi. Wah, gitu. Jalan berhari-hari tanpa berhenti. Dia bilang. Terus gimana? Ya kita seret teman kita yang mulai capek. Karena kalau dia berhenti, kita semua dihajar. Oh, itu tentara ternyata. Jadi jangan senang-senang kamu jalan sendiri temanmu kececer. Dihajar juga kita. Ya kan? Ada yang ketinggalan dari barisan. Gitu ya. Itu temannya ikut dihajar. Gitu loh. Nah, ini dilatih. Latihnya itu seperti nge-gym. Angkat bebannya bertahap, terus dinaikkan, dilatih. Yang dilatih siapa? Roh. Ujiannya gampang nanti. Ketika ngadepin itu semua persoalan kamu tetap tenang. Ada tantangan, ada berita dari rumah, ada apa kamu tetap tenang. Karena kamu tinggal di sini. Bukan di jiwa. Jiwa kan khawatir, wah ini gimana? Ini tubuh akan gitu-gitu semua. Tapi ketika kamu sampai di roh, kamu akan bisa bilang ini. Dia bertanggung jawab. Kamu ngapain? Emangnya kalau kamu khawatir, dia bisa menyelesaikan masalah. Diam aja. Itu rohmu kuat, rohmu sehat, punya firman. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kamu bertumbuh dalam firman, tidak perlu ada visitasi. Tidak perlu ada konseling. Oce tolong cari pekerjaan lain. Ya. Jurusan lain mungkin itu. Itu kalau, iya dong. Itu kenapa kok di konseling, kenapa kok di ini semua? Karena nggak pernah mau ngelatih manusia rohnya. Ngasih kerjaan sama gembala, makanya saya bersyukur. Bukan saya. Ya dilatih aja, biar nggak itu. Gitu loh. Diomongin, kenapa? Masalah bolak-balik sama kok. Dengar firman, udah mulai jalan, tenggelam. Dengar firman, mulai jalan, tenggelam. Gitu. Kenapa? Lihat angin. Tapi kenyataannya kita lihat. Sampai yang kamu dengar jauh lebih kuat daripada yang kamu lihat. Itu kamu akan terus jalan. Gitu. Ya kan? Gitu. Masa perkataan Tuhan kalah sama yang dilihat. Kenyataannya begitu. Kenapa? Karena jiwa kita dan tubuh kita masih lebih kuat. Kita bertahun-tahun, belasan tahun hidup dengan penglihatan, belum dengan iman. Makanya dia harus dilatih.
tumbuh. Ada kesaksian, ada pengalaman iman, kamu mulai panggil, sesuatu terjadi, datang, yang kamu perkatakan terjadi. Wow, naik itu, naik. Mulai percaya, mulai, oh bisa. Oh iya, oh bener nih, firman nih bener. Saya ngomong kemarin ngajar cerita waktu sambil jalan. Ngomong gini, loh kalau kamu tidak pernah dengar firman tentang berbagai hal ini, apa yang kamu pikirkan, ya kan? Waktu kamu harus punya beras, ya kan? Tinggal 2 cangkir. Orang tua nggak memberi kiriman, kamu di tempat pelayanan. Sinyal tidak ada. Waduh. Ya kan? Gimana ini caranya? Tapi kalau ada firman, kamu bisa, itu yang disebut menguatkan jiwa. Di padang gurun aja, nggak ada apa-apa aja bisa ada mana kok. Musa aja mikir nih sapi berapa, kambing berapa kalau makan daging. Ternyata dihembusi Tuhan angin, burung puyuh bisa datang. Janda miskin juga sama, cuman punya tepung segenggam minyak sedikit, ternyata waktu dipersembahkan kepada Tuhan, tidak habis selama masa kekeringan. Elia di tepi sungai, semua kekeringan, masih ada air di situ, burung gagak yang makan daging bisa ngirim daging. Orang-orang pelit bisa juga dipakai Tuhan. Ya dong, burung gagak kan makan daging, masa dia ngirim daging? Kan sama orang pelit, sama hartanya. Jangan kamu pikir orang murah hati aja yang bisa dipakai Tuhan, supaya kamu ngerti, ini Tuhan, ini pasti orang ini pelit banget kok bisa sampai kayak gitu. Ya kan? Gitu. Itu burung gagak. Gitu. Apalagi? 5 roti 2 ikan, mana cukup. Tapi diserahkan ke Tuhan, dipecah. Ternyata bisa. Semua yang sudah dipecah, pasti akan bisa berlipat kali ganda. Itu loh. Harus ditabur dulu supaya pecah. Apa ayatnya tadi? 1 Korintus 15:36. Baca Bima. 1 Korintus 15:36. Hai orang bodoh. Apa yang kamu taburkan? Yes, mati itu dipecahkan. Sampai dia ditaruh di tempat gelap. Sampai dia masuk di roh, itu tempat gelap. Kamu tahu apa yang mati? Ada tongkat dari 12 pemimpin suku Israel yang coba mempertanyakan otoritas Harun atas mereka. Musa gampang banget. Udah, tongkatmu kumpulin semua. Kasih nama. Kayak kaos kemarin ya kan, pakai selotip. Lewi, ini semua, Yehuda, ini semua. Udah, sinama ya, taruh di tempat gelap. Di mana? Di ruang Maha Kudus. Nanti siapa yang tumbuh, itulah yang dari Tuhan. Kalau tidak kamu masukkan ke tempat gelap, gak akan ada yang tumbuh. Harus mati dulu, baru dia. Harus dipecahkan, harus diserahkan, harus dipersembahkan, baru nanti akan tumbuh. Kamu nggak usah mikir gimana caranya tumbuh, gimana caranya berbuah. Pecahkan aja, serahkan aja, persembahkan aja, mati aja, nanti tumbuh. Taruh di tempat gelap, tinggal di roh, nanti akan tumbuh. Dan ternyata yang dari Tuhan, tumbuh. Kayu, misalnya ini. Apa gitar-gitar kayak gini, taruh di ruang Maha Kudus. Besoknya tumbuh, di situ ada rantingnya, ada bunganya, ada buahnya, gitu loh. Ini dong. Kok bisa? Dari mana? Itu yang namanya hukum roh kehidupan. Ya. Bisa. Tapi kalau kamu tidak pernah dengar cerita-cerita itu semua, waktu ada berasmu tinggal itu, aduh, ngutang ke warung mana ini ya? Waduh, cari pinjaman pay letter yang mana ini? Apalagi namanya? Apa itu namanya? Pinjol. Nah, gitu. Wah. Sama. Gitu. Tapi waktu ada itu Tuhan itu menguatkannya. Ini gimana Tuhan? Yang buat aku pakai cara yang mana? Ya kan? Mau besok embun atau apa? Yang mana Tuhan? Gitu. Gitu loh. Karena ini
mulai ngerti kebenaran. Ini yang disebut Roma 12 itu, pembaharuan pikiran. Supaya kamu ngerti kehendak Allah. Pikiranmu diperbaharui dengan firman, kamu mulai ngerti. Oh, ternyata ya kan 5 tambah 2 bisa 5.000 plus. Gitu. Ketika dia dipecahkan, ketika dia serahkan ke Tuhan. Yang kamu punya apa? Yang aku punya apa? Sudah kamu serahkan belum? Kenapa terbatas terus? Serahkan enggak? Gitu. Ya. Gitu. Karena kita dipanggil untuk melakukan yang kudus, yang khusus. Dan yang khusus itu lahirnya dari Roh, seperti yang Penida bilang tadi, tidak bisa dilakukan sendiri. Makanya dia namanya kita diberi Roh Kudus. Karena kudus itu berarti dipisahkan. Kudus itu disendirikan. Kak Debi, spidol ini dikuduskan untuk ibadah hari Minggu. Artinya dikhususkan. Kalau dia mau ngajar pelatihan gitar, ini contoh, bukan nanti dia nggak boleh. Dia harus cari spidol lain. Itu artinya dikuduskan. Jadi kita dipanggil, hidup kita untuk dikuduskan, dikhususkan. Cara mengkhususkannya harus tanya, minta dipimpin sama Roh yang khusus itu. Gitu loh. Kamu nggak bisa pakai standar sendiri. Itu terbaik. Gitu loh. Karena kekhususannya itu mengikuti dia. Karena dia Roh khusus itu loh. Kita dipanggil untuk ini. Yang kudus, yang khusus. Kita ini dikhususkan. Orang Israel, Tuhan bilang apa? Bangsa-bangsa lain boleh nyembah semua yang lain. Mereka nggak boleh. Karena mereka milik kepunyaanku. Dikhususkan buat aku. Yang lain boleh meraja-raja, boleh potong begini, sentuhan sama mayat. Kamu tidak boleh. Yang lain boleh makan ini, boleh makan itu. Kamu tidak boleh. Karena dikhususkan. Di antara yang dikhususkan, ada yang dikhususkan lagi. Semua yang lain dapat jatah, dapat tanah, dapat itu. Ada yang dikhususkan lagi. Di antara yang dikhususkan namanya orang Lewi. Di antara orang Lewi ada yang dikhususkan lagi. Orang Kehat. Yang boleh memikul itu. Tabut itu. Yang lain ada yang boleh menutupi. Orang Kehat nggak boleh lihat, tapi dia boleh ngangkut. Ada yang menutupi, lihat boleh, tapi nggak boleh ngangkut. Itu dikhususkan. Dan kamu tahu, kamu tidak akan tergoda dengan lihat pelayanan orang lain, keberhasilan orang lain, apapun yang diposting di sosial media. Karena kamu khusus, kamu ngikuti jalurmu sama Tuhan, tidak perlu berdebat, tidak perlu berlomba, tidak perlu bersaing dengan jalur dan pencapaian orang lain. Aman. Karena kamu tahu, ya kan? Itu tidak untuk dibandingkan, itu bukan urusanmu, itu pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus tentang Yohanes. Apa yang akan terjadi dengan dia ini Tuhan? Bukan urusanmu. Kamu ikut aku. Ya kan? Nanti apa? Waktu dia muda, ya, ngikat pinggangnya sendiri. Waktu sudah tua, orang akan ngikat dia. Dan begitu cara matinya. Kamu muda, kamu gak usah ngerti cara matinya dia, cara itu. Kamu sendiri ini loh, caramu begini ngikuti aku. Kamu sekarang semaumu sendiri, nanti kamu akan diikat, kamu gak bisa semaumu sendiri. Ikut aku dengan cara itu. Itu namanya kudus, khusus, ya kan? Pernah dengar Pak Yosa Cipto setiap kali mau khotbah dia lepas sandalnya, dia lepas kasutnya, dia naik ke mimbar, tidak pernah. Dia tidak berani begini, duduk nunggu, terus angkat kaki. Begitu datang dia pasti ini sandalnya dilepas, karena Tuhan ngomong sama beliau dan itu khusus, gitu loh. Nah, kamu tidak harus ikut. Yang seperti itu Tuhan bicara khusus. Tapi kalau kamu mau, oh, ini menghargai ini. Ada satu tempat tertentu kalau saya khotbah sampai hari ini saya masih lepas sepatu saya. Karena saya rasa itu, saya tangkap itu khusus. Gitu loh. Nah, yang khusus-khusus begini nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau kamu dengar, iya ya di hati, kenapa enggak Tuhan? Aku mau loh Tuhan. Tuhan tuh dengar kerinduan loh. Tuhan, aku ini kan tinggal di istana. Dari kayu aras. Kok engkau tinggal di kemah Tuhan? Tuhan gak pernah ngasih perintah loh, itu kerinduan hatinya. Gitu. Aku mau bangun rumah buat engkau, aku mau ini semua. Gitu. Ya udah, oh ini kerinduan yang didengar Tuhan. Gitu. Kamu mau Tuhan? Aku mau dong.
Nah, itu mulai muncul tuh, bukan hanya Tuhan jangan seperti ini aja lah. Memang Israel sudah khusus Tuhan. Ada Lewi, ada itu gitu ya. Gitu. Aku mau Tuhan kalau boleh. Dan kalau kita ini memang mungkin masih debatan. Tapi di bagian awal itu nama Obed-Edom muncul itu. Obed-Edom orang Gad. Tahu orang Gad, bukan orang Israel. Apakah dia Obed-Edom yang sama dengan Obed-Edom yang nanti jadi penjaga pintu gerbang bait suci? Kalau itu Obed-Edom yang sama, kita lihat kerinduan hati untuk hosting the presence, untuk menyambut, menerima Roh Kudus, menerima kehadiran Tuhan, bisa membuat dia masuk ke tempat di mana seharusnya dia tidak masuk. Ini loh. Ini orang Gad bukan orang Israel. Orang Lewi aja nggak boleh. Orang Israel kalau bukan Lewi nggak boleh di situ. Tapi dia bisa jadi penjaga pintu gerbang bait Allah. Bahkan keturunannya nanti masih terus di situ. Ya kan? Orang kan, ya kalau kalian belajar menyelam ini, orang mencoba mensinkronkan antara Obed-Edom yang ini kemungkinan nih 2 nama Obed-Edom nih. Nggak mungkin orang Gad bisa begini. Tapi kalau kamu tahu apa artinya kasih karunia, kita juga seharusnya pohon zaitun liar yang dicangkokkan ke pohon itu. Menurut hitungan tidak bisa masuk. Tuhan Yesus cari cara supaya kita bisa masuk. Kalau Kak Leo ngomong Tuhan main belakang. Dicari caranya supaya kita bisa masuk dalam perjanjian itu. Supaya kita bisa terima jadi keturunan Abraham. Karena kita tidak dihitung keturunan Abraham. Dari mana? Di dalam Kristus kamu adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Ingat apa khotbah pertama tahun ini? Tuhan ingin memberi. Itu. Sepanjang tahun ini belajar cara menerima karena Tuhan ingin memberi. Gitu loh, ya. Itu. Ya, Tuhan mau memberi, gitu loh. Karena itu dia cari cara. Ini orang nggak masuk nih. Norbert gimana jadi anak Abraham? Gitu. Beda dia. Lewi bukan, dicek semua silsilah. Oh, bukan. Isakar juga bukan, ya kan? Gitu. Apalagi suku-suku ini nggak masuk nih. Gimana memasukkan Norbert jadi keturunan Abraham? Diadopsi oleh Bapa jadi adiknya Tuhan Yesus. Ya dong, spirit of adoption. Ini ngomong, ini enggak apa-apa nih semua. Yohanes 3:16 usah dibuka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Sekarang buka ayat ini. Nah, ini bagus nih kalau ada begini. Kita berdoa yang suara-suara itu sering juga. Pak Usul ngomong ini ke kelurahan, Pak lebih keras lagi, kurang jelas gitu. Ini loh. Roma 8 ayat 29. Coba. Ini belum roh dulu, kita tes bahasa Indonesiamu. Roma 8 ayat 29. Ada yang hafal Roma 8 ayat 28? Roma 8, 29, yuk baca bersama. 2, 3. Sebab semua orang, mereka juga ditentukannya untuk menjadi supaya ia. Siapa yang sulung? Tuhan Yesus. Tadi tunggal. Tahu bedanya tunggal dengan sulung? Tunggal itu tidak ada adiknya, nggak ada kakaknya, ya kan? Tunggal itu anak Bapa yang tunggal. Karena dia tunggal, diberikan, dipecahkan. Makanya Tuhan Yesus yang ngomong nih loh. Kalau biji tidak jatuh dalam tanah dan mati, dia tetap satu. Karena itu dia dipecahkan, dia disalibkan, dia mati. Sekarang dia jadi yang sulung. Kita semua jadi adiknya, kita semua jadi anak Allah. Itu tujuannya. Kita semua pengen supaya dapat warisan yang sama. Gitu loh. Itu aja, apa kamu gak akan, thank you Tuhan, nyembah 3 jam lagi juga gak apa-apa Tuhan. Terima kasih. Kok aku boleh begini? Dia tunggal sekarang jadi sulung. Kak Oce tahu itu, ya kan? Siapa anak tunggal di sini? Yos. Ya kan? Kak Oce anak sulung, tapi dia bukan anak tunggal, ya kan? Ada adiknya. Gitu. Gitu. Nah, waktu Yos dipecahkan hidupnya, waktu Glo dipecahkan hidupnya,
dia tidak lagi tunggal di dalam roh. Dia jadi sulung karena Tuhan beri adik-adik itu. Dan itu lahirnya bukan dari, wah cari anak di mana, cari itu. Enggak, dia tidak akan lahir kalau hidup kita tidak dipecahkan. Gitu loh. Ya dia jadi dimuridkan, datang sebulan sekali, tapi dia enggak akan lahir jadi pasukan yang baru. Enggak akan lahir jadi orang yang ngalami Tuhan. Lahirnya kapan? Waktu yang tunggal itu dipecahkan. Sampai dia jadi sulung. Gitu loh. Itu. Tadi kemana? Udah sampai sini aja. Ya, saya cuma mau ngajarin begini. Firman ini bulat sebenarnya. Oke. Kak Depi, tidak saya WA tadi pagi, tolong ya, munculkan ayat Matius 13. Mami juga malah khotbah pendahuluan tadi. Gitu ya. Venida dan Bima. Tapi kalau kita punya roh Allah yang hidup, roh yang sama mengembusi ini, dia itu berembus. Gitu. Nah ini kalau pakai homiletika, bubar. Eksegese. Gitu. Dari kemarin Tuhan ngomong ini, tunjukkan bahwa roh itu kalau mengembusi firman dia hidup. Dia bisa nyambungin semua. Jangan minggu depan mau kita tes papi nanti ya, ayatnya ini apa gitu-gitu. Enggak ada gitu. Loh, gini, kalau kamu mencoba mengetes Roh Kudus, Anania Safira. Ya, ada ayatnya juga. Ya. Loh, benar. Nanti sampai kepada titik kemuliaan Tuhan dinyatakan, yang terjadi di Kisah Rasul akan terjadi lagi. Kenapa kok Tuhan mau kita dikhususkan? Karena kalau enggak nanti kita akan ngetes-ngetes begitu pakai jiwa gitu. Wah, gitu-gitu itu akan terjadi karena Tuhan akan memulihkan gitu loh. Itu sebabnya ini harus disiapin lama. Kenapa? Karena itu yang mau Tuhan pulihkan gitu loh. Gereja Kisah Para Rasul gitu. Dan hujan akhir lebih lebat daripada hujan awal. Yang hujan awal aja kayak gitu mati. Hujan akhir mungkin belum ngomong baru di hati mati gitu loh. Kok nakutkan Wapi? Supaya enggak ada ikatan di jiwa. Supaya clear. Supaya apa? Supaya nanti kalau pengangkatan kita juga ikut diangkat. Itu nanti jelasin minggu depan. Ya. Kak Dewi, itu. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami tahu, kami mau Engkau lebih dari yang lain. Kami mau Engkau saja Tuhan di hidup setiap kami. Kami mau kehendak-Mu, kami mau isi hati-Mu. Karena Engkau yang sudah memberi buat setiap kami. Engkau yang sudah menyediakan. Engkau yang mau dari tunggal menjadi sulung. Supaya kami yang mati jadi hidup. Supaya kami yang binasa beroleh hidup yang kekal. Supaya kami yang bukan bagian dari orang yang menerima perjanjian. Boleh dimasukkan, boleh dihisapkan, boleh dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang sejati itu. Supaya kami boleh mengambil bagian dalam setiap kemuliaan Tuhan. Supaya kami boleh jadi ahli waris. Dan kami nangkap itu semua di manusia roh kami Tuhan. Ini kebenaran, ini yang dari roh Tuhan, ini kehidupan yang dari Tuhan. Tuhan, kami serahkan, bagian kita satu aja. Meletakkan di mezbah, itu memberi izin kepada Tuhan. Tuhan, Engkau boleh ambil pakai caramu. Karena kalau aku singkirkan pakai caraku sendiri, enggak mau. Kadang masih ada ikatan, kadang masih ada Tuhan kesenangan-kesenanganku. Satu-satunya cara itu mezbah, salib, penyerahan, meletakkan. Waktu kita letakkan di atas mezbah, kita berkata ini kepunyaanmu Tuhan. Bukan lagi kepunyaanku. Sampai daging dan jiwa kami mengingini Engkau. Haus akan Engkau, merindukan Engkau. Seperti roh kami merindukan Engkau. Tuhan, yes Tuhan. Yang lebih indah tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi, amin. Penuhi jiwa agar tiada tempat yang tersisa.
hadirat. Tiada yang lebih indah dari hadiratmu. Penuhi hatiku, penuhi jiwa. Tiada yang lebih indah dari tiada yang lebih indah. Penuhi hatiku, penuhi jiwa. Tuhan, tiada yang lebih indah dari hadiratmu. Tiada yang lebih indah dari pribadimu. Tuhan, hatiku, amin. Agar tiada yang lebih indah pribadi. Penuhi jiwa, ya, agar tiada tempat yang Tuhan, indah dari hadiratmu. Tiada yang lebih indah pribadimu. Penuhi hatiku, amin. Tempat yang tersisa bagi dunia. Hadirat tiada yang lebih indah pribadi, ya, penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa. Tuhan, yang lebih indah, tiada yang lebih indah pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagiku. Coba dengar ini, kalau kamu renungkan, ya, pujian ini ngomongnya apa? Minta dipenuhi Tuhan, supaya tidak ada tempat tersisa bagi dunia. Sebenarnya itu lebih mudah dibanding kamu coba nyingkirin, ngeluarin dunia sendiri. Kamu undang Tuhan masuk sampai penuh. Nanti dia akan nyingkir, yang lain akan nyingkir pergi. Begitu ada kekudusan masuk ke hidupmu, yang najis akan keluar. Begitu ada terang masuk, kegelapan akan menyingkir. Begitu ada kemurahan masuk, semua yang pelit akan keluar. Ya, keserakahan akan keluar. Minta dia. Karena itu dipenuhi roh itu bukan hanya sekali, tapi terus, lagi. Masalahnya adalah satu aja, bagian kita meletakkan, mempersilahkan dia masuk, bekerja. Nanti kalau dia penuh, yang lain keluar, yang lain pergi. Tuhan, setiap kali kita hadapkan ke mezbah, kita taruh, kita letakkan, tangannya bekerja, apinya menyambar, rohnya bekerja. Inamaya seke yaso. Tuhan,
hadirat. Tiada yang lebih dari pribadi. Amin. Ya Tuhan. Yes Lord. Bagi dunia yang lebih indah dari hati. Amin. Penuhi Tuhan. Terus. More Holy Spirit. More. More. More Holy Spirit. More. Tiada yang lebih indah dari hati. Amin. Yes Lord. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa. Tiada yang lebih indah dari hadirat. Yes Lord. Dari pribadi. Amin. Penuhi jiwa yang yang lebih yang lebih indah. Amin. Yes Lord. Tiada yang lebih indah dari yang penuhi hatiku. Amin. Penuhi Tuhan. Tiada yang lebih pribadi. Penuhi hatiku, penuhi jiwa. Amin. Yang lebih indah dari hadirat. Yang lebih hatiku, penuhi jiwa, agar dia penuh Tuhan. Sisa hatiku milikmu. Masing-masing ngomong pribadi dengan Roh Kudus. Karena itu yang akan menentukan. Setiap kali kebenaran dibagikan, setiap kali ada pewahyuan roh, harus ada respon, yaitu mesbah. Karena kalau enggak, kalau kita respon dengan daging kita, dengan jiwa kita, kita merasa, oh ini benar Tuhan, aku mau, aku bisa. Nanti di situ kegagalan akan mulai terjadi. Harus direspon dengan penyerahan. Waktu kita respon dengan penyerahan, kita berkata, Tuhan itu aku mau, tapi aku tahu aku tidak mampu. Karena itu aku mau Roh-Mu menolongi, memampukan aku merespon, mengerjakan firman-Mu. Tidak bisa pakai kekuatan dagingku Tuhan.
Karena itu terlalu besar, terlalu tinggi. Tapi aku mau Tuhan, aku mau. Karena itu setiap kali ada pewahyuan roh, ada misbah, ada hidup yang diletakkan lagi Tuhan. Sebagai tanda pengakuan aku perlu Engkau, aku mau Engkau Roh Kudus. Dan hanya Engkau yang bisa menolong aku, hanya Engkau yang bisa memampukan aku. Engkau yang diberi sebagai penolong, penghibur, penasehat. Aku tidak sendirian, aku tidak yatim piatu. Tapi ada Roh-Mu yang memampukan aku. Hatiku mau, rohku mau dengan firman-Mu. Tapi dagingku belum mau, karena itu pimpin aku Roh Kudus. Supaya rohku mengikuti Engkau. Dan menyeret daging dan jiwaku, bukan dengan kekuatanku sendiri. Tuhan, ini mesbah di hadapan-Mu. Respon kami terhadap firman dan pewahyuan roh-Mu buat setiap kami Tuhan. Tuhan, Shinayasu. Shinayasuku yas. Shiyasuku yasikiralana yasu. Tuhan, I want you more. I want you more. Tuhan, Tuhan, Shihinaya so namaya soko, Yahinaya so, Shinaya so. Shiraman so. Terima kasih Tuhan. Kau lihat respon kami datang kepadamu. Kami meletakkan dan kami memberi izin kepada Roh-Mu yang kudus itu menguduskan hidup kami, memimpin, mengarahkan, menuntun Tuhan. Sebab daging kami tidak bisa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan. Setiap kami yang mau, yang merespon. Dan biar itu memecahkan lagi satu bagian di jiwa kami. Meremukkan lagi, memukul lagi. Dengan demikian, karena ada kehidupan yang mengalir keluar dari kehidupan kami. Dipancarkan dan memberi kesegaran, kehidupan. Bahkan juga membangkitkan kehidupan orang lain. Memberi mereka makan di roh mereka. Khususnya buat anak-anak SMP, SMA yang Tuhan percayakan
lewat kehidupan bagian-bagian yang dipecahkan dari hidup kami. Kehidupan dari roh Tuhan itu mengalir keluar. Firman yang kami perkatakan adalah hidup. Dan itu memberi makan mereka. Membangkitkan sesuatu di manusia roh mereka. Terima kasih Tuhan.